Yang saya hormati Bapak Nasruddin Syam, SKM Menkes, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 141-2022-0093. Saya akan memaparkan literatur review saya dengan judul Dampak Ultrafin Black Carbon pada Manusia. Pengaruh udara terhadap kesehatan sangat ditentukan oleh komposisi kimia, biologi, maupun fisik udara. Pada keadaan normal, sebagian besar udara terdiri atas oksigen dan nitrogen, tetapi aktivitas manusia dapat merubah komposisi kimia udara sehingga terjadi peningkatan konsentrasi zat yang sudah ada di udara. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dampak ultrafin black carbon pada manusia dan gangguan kesehatan akibat ultrafin black carbon. Metode yang digunakan yaitu dalam bentuk literatur review dengan penelusuran melalui Google Scholar. Berikut kriteria inklusi maupun eksklusi jurnal yang direview. Adapun hasil yaitu berdasarkan 5 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Impact of Ultrafin Black Carbon on Humans, di Google Scholar ditemukan hasil 31.700 jurnal, kemudian dilakukan screening sehingga memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 5 di antaranya terdapat penjelasan terkait dampak ultrafin black carbon pada manusia, sedangkan sisanya membahas lebih spesifik mengenai gangguan kesehatan akibat ultrafin black carbon. Berikut adalah jurnal yang akan direview. Polusi udara oleh bahan partikulat merupakan salah satu ancaman utama terhadap kesehatan manusia, khususnya di kota-kota besar di mana tingkat polusi terus-menerus terlampaui. Menurut sumber emisi, geografi, dan meteorologi lokal, ukuran dan komposisi partikel polutan bervariasi. Partikel ini dapat masuk ke paru-paru dan berpindah ke organ-organ vital karena ukurannya, sehingga menyebabkan konsekuensi kesehatan manusia yang signifikan. Karbon hitam adalah salah satu komponen utama partikel ambien. Salah satu kemungkinan penyebab toksisitas yang lebih besar adalah karena black carbon biasanya berada dalam rentang ukuran yang mudah menembus alveoli paru-paru, dan partikel black carbon memiliki luas permukaan yang besar karena struktur fraktalnya. Artinya, partikel kecil ini dapat mencapai organ lain dan memberikan efek biologis yang merugikan, misalnya peradangan atau toksisitas pada organ. Mengingat banyaknya aktivitas luar ruangan, sehingga ditemukan peningkatan laju pengendapan sebesar 2,4 sampai 3,3 kali lipat, tergantung pada rentan ukuran partikel yang dihirup, dibandingkan dengan yang hanya duduk diam. Partikulat karbon hitam juga berdampak pada janin selama proses kehamilan. Paparan organ janin terhadap partikulat ini terjadi selama periode kehidupan yang paling rentan di dalam rahim dan menunjukkan bahwa janin manusia memiliki muatan karbon hitam bahkan sebelum mereka mengambil napas pertama. Efek aerosol yang berasal dari pembakaran pada sel epitel bronkus menunjukkan bahwa efek aerosol tersebut menyebabkan kerusakan genotoksik pada sel bronkial tergantung waktu dan menyebabkan tingkat kerusakan DNA tertinggi. Pencemaran udara mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemar udara dapat menyebabkan perubahan molekul dalam tubuh sebagai penanda dini gangguan kesehatan. Paparan polutan udara salah satunya dapat menyebabkan stres oksidatif dan berbagai penanda antara lain seperti peningkatan produksi spesial oksigen reaktif, penurunan antioksidan, 8-OHDG. Perubahan penanda biologis merupakan indikasi dini adanya gangguan kesehatan sebagai dampak dari pencemaran udara. Pencemaran udara, khususnya partikel black carbon yang merupakan hasil pembakaran biomassa, dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernapasan, infeksi kulit, dan gangguan paru-paru. Sekian dari saya. Adapun sedikit motivasi yaitu setiap partikel polusi yang kita lepaskan ke udara adalah jejak ekologis yang mencatat bagaimana kita memperlakukan bumi ini dan masa depan generasi mendatang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.